Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqma Nuriana, kelas perbankan C, akan menjelaskan tentang akhlak, etika, dan moral menurut akhlak tasawuf. Akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang digunakan agar gampang dalam hidup. Sedangkan etika adalah banyak mendeskripsikan dengan sudut pandangan, yaitu pertama, Ki Hajar Dewantara, yaitu etika mempelajari soal kebaikan dan kejelekan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, Louis Edsoff, etika merupakan membahas tentang prediksi predikat yang benar. Terakhir yaitu Suganda Purbawakaca mendeskripsikan tentang nilai-nilai kebaikan. Jadi, pengertian etika merupakan aturan kebaikan baik buruknya kita dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan moral berdasarkan banyak pendapat, yaitu pertama, sedangkan menurut Fra Magnus Suseno, yaitu moral merupakan tindakan atau kebaikan yang tertuju pada manusia. Penekanan aspek moral ini bukan hanya terbatas pada pengetahuan tentang moral, tapi lebih kepada perasaan bermoral, yaitu menjadikan moral sebagai pribadi seseorang lebih baik lagi. Dan B, persamaan dan perbedaan antara akhlak, etika, dan moral. Objek dalam akhlak, etika, dan moral mengacu pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan fungsinya yaitu baik buruknya seseorang saat kita melakukan hal yang dilakukan menyangkut diri kita sendiri. Dapat 4 perbedaan, yaitu salah satunya diimbau dari sumbernya. Etika bersumber dari akal perundungan yang ada pada diri kita sendiri, dijadikan patokan baik buruknya perbuatan kita. Sedangkan moral bersumber dari kebiasaan atau adat istiadat di daerah kita sendiri. Sedangkan akhlak bersumber dari ajaran Islam dan hadis-hadis tertentu. Dan kedua yaitu berdasarkan sifat relativismenya. Etika bersifat relatif dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman kita. Relativisme etika berkaitan dengan hal-hal terkait, yaitu kode etik kedokteran, kode etik wartawan, kode etik wira swasta, dan lain-lain. Sedangkan moral bersifat relatif, mengingat moral berasal dari adat istiadat. Berdasarkan persamaan dan perbedaan akhlak dan etika, moral dapat dibedakan menjadi yaitu, jadi akhlak adalah ketentuan terdapat dalam ajaran Al-Quran dan hadis-hadis Al-Quran. Dengan demikian, akhlak bersifat baku, mutlak kebenarannya, dan tidak bisa diubah sepanjang waktu. Namun dalam ajaran Islam, akhlak berlaku untuk menghargai dan saling mentoleransi orang lain. Dengan demikian, etika harus sangat dihormati dan sangat dijunjung tinggi, karena etika itu sangat penting. Misalnya 1. Etika melarang hukuman untuk pembunuh, yaitu etika dari hukuman barat. Tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu dengan kisos. Dengan ajaran Muslim, orang Islam harus menolak ajaran dari orang barat, karena itu tidak benar. Etika yang mengatur hubungan antara laki dan wanita, contohnya ketika saling berciuman antar banding sejenis. C. Ketentuan di atas juga berlaku untuk moral sebagai hasil produk budaya, kebiasaan, dan adat istiadat kita. Sejatinya ajaran Islam sangat menghormati adat istiadat yang terjadi pada tempat tertentu, dan itu sudah diakui oleh sumber hukum. Misalnya moral yang berlaku pada masyarakat dan moral yang berlaku pada Pancasila yang berada di negara kita. Pancasila adalah jika moral bertentangan dengan ajaran Muslim, maka orang Islam wajib menolak keras peraturan tersebut. Misalnya moral Hindu yang mengharuskan manusia yang mati jasadnya dibakar. Itu tidak benar dan orang Muslim wajib menolak
aturan tersebut. Dan itu wajib dan wajib sekali ditolak oleh orang muslim. Baik, terima kasih. Inilah penjelasan tentang akhlak, etika, dan moral menurut anak tasawuf. Dan terima kasih. Saya Iqman Nuriana undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum.